Cahaya Multazam melayani dengan sepenuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Multazam Podcast, tempat berbagi kisah inspiratif dan memotivasi. Nah, Masya Allah ya Bunda semuanya, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan salah satu pejuang Baitullah yang menginspirasi. Beliau diberangkatkan menjadi TL pada keberangkatan tanggal 19 Desember 2024 lalu. Siapakah dia? Ini dia Pak Sutadi. Beri tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Sehat Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya Mbak Dea. Masya Allah. Tabarakallah bisa bertemu lagi di Iya. acara ini, podcast ini luar biasa. Podcast perdana ini bintang podcast tamunya Pak Sutadi. Masya Allah luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Boleh mungkin perkenalan dulu untuk teman-teman. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu dengan kami. Nama saya Sutadi dari Pringsewu, merupakan salah satu dari sekian banyak teman-teman pejuang yang ada di Cahaya Multazam. Jadi alhamdulillah sebelumnya terima kasih sekali yang telah memberikan waktu kepada saya dan juga kepada tim kami. Artinya pada hari ini kita bisa berpodcast ria. Masya Allah Maria. Ya. Jadi artinya kita di sini pun banyak berguru dengan tuan-tuan guru yang ada di Cahaya Multazam. Artinya kita di sini pun masih belajar, masih butuh bimbingan. Gitu, Bener ya. banget. Nah ini Pak Sutadi kesehariannya apa nih Pak? Boleh diceritakan? Jadi kalau keseharian saya wira swasta, yang memang kerjaan kita memang bebas, artinya free, dan alhamdulillah Allah berikan suatu kegiatan yang luar biasa karena semuanya yang hadir di Cahaya Multazam menjadi pejuang Baitullah itu bukan kebetulan, tapi menjadi takdir bahwasanya kita diposisikan menjadi pejuang Baitullah. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dengan istri bisa berkhidmat dengan para santri, dengan para jamaah, dengan Cahaya Multazam. Semoga semakin banyak nantinya jamaah yang bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Udah berapa lama nih Pak Sutadi bergabung menjadi pejuang Baitullah di Cahaya Multazam? Kalau saya di Cahaya Multazam kurang lebih udah 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih. Ini menjadi pengalaman juga, Masya Allah ini bisa bergabung menjadi salah satu pejuang, dan ini menjadi kebanggaan juga bagi kami dan keluarga tentunya. Ada kesulitan tersendiri nggak terkait perjuangan syiar gitu, gimana pengalamannya mensiarkan Baitullah di lingkungan gitu bersama Bu Atri, istri, boleh diceritakan Pak? Jadi alhamdulillah, artinya ini juga pesan buat pejuang semua, artinya peran ya suami ataupun istri ini penting dalam perjuangan ini. Apakah dalam perjuangan pasti ada titik-titik yang mengenakan, yang tidak mengenakan, tapi memang kita sudah berniat, kita azamkan bahwasanya kita berkhidmat untuk bisa melayani jamaah. Semakin banyak jamaah yang bisa sujud langsung di hadapan Ka'bah, ini menjadi suatu kebahagiaan kami. Karena artinya kita membahagiakan orang lain, insya Allah Allah juga kita bahagiakan kita. Jadi perjuangan artinya dengan lika-liku semua itu kita nikmati prosesnya. Saya yakin perjuangan ini juga menjadi suatu pahala yang besar. Dan diniatkan insya Allah pahala ini juga setara dengan pahala umroh ya, dengan pahala umroh yang kita berikan saran dan juga berikan cara untuk bisa melayani ataupun bisa berangkat ke Baitullah. Ini yang jadi semangat kami Mbak Dea. Artinya semangat inilah yang kami wujudkan, kita azamkan, diniatkan seberapapun besar biaya, tenaga, pikiran, dan waktu yang kita luangkan untuk perjuangan ini, insya Allah hanya ridho Allah yang kami harapkan. Keren banget. Nah, ada nggak misal cerita pengalaman, misal ketemu sama jamaah, ditolak jamaah atau gimana? Ada pengalaman tersendiri? Ya, jelas tahunnya perjuangan menjadi seorang pejuang Baitullah itu serasa seperti itu, ditolak dengan cara-cara yang mungkin halus atau mungkin dengan alasan-alasan yang ya kiranya masuk akal. Tapi prinsip kita itu kita mendakwakan, mensiarkan. Perkara
diterima atau tidak itu menjadi urusan pribadi ke jamaah. Kalau kita Iya. mensyiarkan, kita mengajak, artinya kita salah satu bentuk memanggil panggilan ke Baitullah supaya semakin banyak orang yang memprioritaskan hidupnya minimal sekali seumur hidup bisa berangkat ke Baitullah. Ini yang menjadi tujuan kami. Ditolak ataupun mungkin diremehkan itu agen umroh ya. Nah, itu hal yang biasa, artinya ya kita iyain aja lah supaya ya lebih enak. Dan setiap orang punya permasalahan pertama masing-masing dengan menanggapi kita, karena mungkin tantangannya juga banyak. Salah satunya apa? Tantangannya mungkin ada yang trauma dengan travel sebelumnya. Nah, ini Iya, ditipu ya, Pak ya. Nah, itu dia banyak. Bahkan terakhir ada di daerah kita di Lampung itu yang sebanyak 23 jamaah nggak berangkat. Astagfirullah. Nah, ini sampai di Jakarta 12 hari, tapi qadar Allah nggak bisa berangkat ya karena mungkin dari manajemen travelnya. Dan alhamdulillah dengan kejadian-kejadian itu menjadikan bahwasanya satu hal penting dalam memilih travel. Karena apa? Niatnya sudah, biayanya sudah, tinggal adalah pemilihan travel yang bagus. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah. Ini makanya alhamdulillah CM memberikan suatu solusi bagi jamaah bisa berangkat umroh dengan aman dan nyaman. Iya. Itu dia. Dan itu dia kira-kira. Nah, setelah 2 tahun nih, 2 tahun syiar, perjuangan di CM, akhirnya kan di 2024 akhir tahun Desember kemarin kan diberangkatkan, Iya. dipilih menjadi tour leader, membawa berapa jamaah, Pak Ustadz? Ada sekitar 46 jamaah, Masya Allah. Itu gimana? Perasaannya setelah perjuangan syiar selama ini akhirnya terpilih, dan itu juga Pak Sutadi kan berangkat pertama kali, berangkat umrah pertama kali dan langsung ditunjuk sebagai TL mendampingi jamaah. Gimana Pak perjuangannya? Yang jelas karena ini suatu mandat, saya artinya terima dengan ikhlas dan menjadikan suatu keniatan untuk berkhidmat kepada jamaah. Nah, ini juga penting, artinya kita berkhidmat diniatkan supaya kita melayani sebanyak 46 jamaah. Dan saya berdoa supaya pahala-pahala dari para jamaah juga mengalir sebanyak 46 jamaah itu ke kita juga. Masya Allah, ini menjadi semangat yang luar biasa. Artinya apa kita sampai ya luar biasa. Artinya bisa mendampingi dengan kondisi pertama, bahkan kita baru naik pesawat pertama langsung ke Jeddah. Terus harus mendampingi jamaah yang kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi alhamdulillah Allah tuntun, Allah berikan kemudahan. Dalam juga karena dibantu juga dengan manajemen saya Multazam yang luar biasa. Artinya ini sangat membantu bagi TL-TL yang belum pernah berangkat. Ini menjadi suatu kemudahan buat kita juga. Di sana ada tim handlingnya, ada tim-tim yang ada di di masing-masing bandara, itu ada timnya. Ini mempermudah. Juga ada mutawif yang banyak membantu kita. Dan insya Allah menjadi suatu semangat untuk bisa berangkat lagi Mbak Dia. Siap pokoknya. Keren Mas tadi. Setelah berangkat gimana perasaannya? Pulang itu semakin semangat bersiar atau gimana Pak? Jadi semangat karena tujuan kita sebenarnya bukan setelah kita dijadikan TM atau seperti apa, karena tujuan kita sejatinya itu mencari ridha Allah. Jadi terinspirasi dengan ketika kita berkunjung di Jabal Uhud. Di situ perjuangan para sahabat ya, dengan sahabat yang begitu gigih berani, dari 1000 ternyata 300 mengundurkan diri, hanya ada 700 yang berangkat. Dan dengan sekian dimusuhkan dengan kaum munafikin yang musyrikin yang 3000. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita bagian yang 700 itu. Ini semangat untuk berjihad, berjuang. Dan ini menjadikan inspirasi buat kita untuk selalu berjuang dimanapun. Dan saya juga berdoa supaya kita mandi dalam kondisi
jihad fisabilillah. Nah ini luar biasa Mbak Dia. Mohon doanya juga Mbak Dia dan juga manajemen Cahaya Multazam untuk kita selalu istiqomah, untuk bisa selalu meluruskan niat, karena niatan kita seperti itu berkaitan dengan jadi TL atau diumrohkan atau bisaroh, itu hanya sekedar hanya sekedar hadiah, hanya sekedar efek samping aja. Tapi yang tujuan kita adalah untuk bersiar, itu penting. Karena emang tujuan utama kita adalah untuk selalu bersiar. Semakin banyak orang yang mengena hatinya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena banyak jamaah orang-orang yang di luar sana itu secara materi punya duit, tapi berangkat umroh maupun haji bukan jadi prioritas bagi mereka. Ini penting. Ini menjadi ladang pahala kita, menjadi tujuan kita supaya mensiarkan. Ini loh caranya seperti ini loh untuk umroh. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Insyaallah salah satu Cahaya Multazam menjadikan solusi bagi jemaah. Kita layani dengan baik. Nah ini semangat kita juga Pak Dia. Semakin kita juga berangkat di sana, kita semakin semangat. Ternyata perjalanan umroh ini luar biasa enak. Ibadahnya dapat, ya artinya pahalanya dapat. Terus juga keimanan semakin meningkat. Nah ini luar biasa Cahaya Multazam ini. Nah terakhir nih Pak, untuk pesan-pesan kepada pejuang maupun jamaah yang mau berangkat, orang-orang yang menonton podcast ini, boleh dari Pak Sutadi pesan-pesannya gimana? Untuk jamaah, insyaallah Bapak Ibu jamaah, bahasanya keniatan itu penting. Keniatan itu harus disertai dengan langkah nyata untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mulai dari keniatan, doa yang tulus bisa berangkat ke Baitullah. Setelah itu dengan cara menabung, membuat paspor, ini penting untuk awalan supaya keniatan-keniatan itu disertai dengan langkah nyata, real untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nah ini insyaallah bahwasanya menjadikan solusi juga bagi para jamaah. Jangan takut, jangan cemas. Insyaallah Cahaya Multazam memberikan pelayanan terbaik. Ribuan jamaah sudah berangkat, alhamdulillah sudah terlayani. Terus juga bertahun-tahun kita melayani jamaah, dan selama ini pun pelayan kita yang terbaik. Karena visi kita adalah kalau dari berjuang itu munajat cinta menuju Baitullah. Masyaallah. Dan juga ini buat pejuang nih. Nah, ini biar penting semangat terus syiarnya Pak. Artinya gitu. Apa? Oh iya, namanya pejuang berbagai macam tujuannya masing-masing. Iya. Tujuannya apa? Masuk ke Cahaya Multazam atau sekedar coba-coba aja, atau hanya sekedar supaya dapat jadi TL, dapat atau hanya sekedar dapat bisaro. Nah ini makanya kita menjadi penyemangat lah teman-teman semua, niatnya diluruskan. Artinya apa? Yuk bareng-bareng menjadi penyiar Baitullah supaya semakin banyak orang-orang yang bisa kita layani untuk berangkat ke Baitullah. Perkara jamaah itu urusan Allah, karena hasil itu urusan Allah. Kita tataran kita adalah untuk selalu bersiar di manapun tempatnya. Terus masalah bisa harus segala macam biar urusan Allah, dan itu kan ada manajemennya. Insyaallah Allah ketika kita yakin, kita tulus, insyaallah bahwasanya hal yang nggak mungkin ketika kita udah berproses, insyaallah ada hasilnya, apalagi ini untuk kebaikan gitu Pak Dia. Dan ingat pesan Ustaz Muntaha, Ustaz Salehan, ya Ustaz Ayub, karena dia kita berkhidmat dengan jamaah, ya. Jangan ngejar bisaro, ya kan? Ngejar bisaro berapapun jumlahnya, biarkan untuk berkhidmat. Nah, artinya kalau kita ngejar bisaro, mengejar untuk jadi TL, kalau sudah dapat semua, udah selesai. Tapi kalau berkhidmat untuk melayani jamaah, untuk bersiar dari Baitullah, insyaallah sampai kita tua pun semangat pasti ada. Itu Mbak Dia kira-kira. Ini serius ini ya berarti. Keren Pak Sutadi. Padahal biasanya Pak Sutadi ini humoris orangnya, Masya Allah. Karena dihadapkan dengan 3 kamera, jadi dan juga ada 2 orang, luar biasa. Ada lampu yang besar seperti ini. Artinya kita pun keseriusannya pun muncul. Iya, Masya Allah, keren banget Pak Sutadi. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Untuk podcast mana kali ini.
Oke. Baik, untuk ayah bunda semuanya, semoga kisah dari Pas tadi bisa menginspirasi bagi semuanya untuk terus bersiar bagi para pejuang Baitullah, untuk menciarkan Baitullah untuk tetap semangat, dan para jamaah juga supaya tidak takut ya Pak ya untuk terus untuk berangkat umroh, untuk berangkat ke Baitullah. Saya Multazam menjadikan salah satu solusi bagi jamaah untuk bisa berangkat umroh. Ini penting, pilihan travel ini penting untuk para jamaah. Oke. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Baitullah Pak. Sampai jumpa di Baitullah. Cahaya Multazam melayani dengan sepenuh cinta.